Di ujung 2022, Pak Presiden Jokowi menaikkan Perpu Cipta Kerja yang sebelumnya dipersyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Katanya sih untuk investor asing. Apakah ini akan menjadi kebutuhan negara kita atau akan menjadi hal yang tidak baik untuk rakyat kita? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 30 Desember, Pak Jokowi menaikkan Perpu Cipta Kerja. Semua pasti kaget. Kok bisa sih? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita fokuskan ada apa di belakang itu semuanya. Pertama kita baca di CNN Indonesia. Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja, gugurkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya memang kita pahami sebelumnya ada sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi ketika menangani Undang-Undang Cipta Kerja, dan di sana adalah inkonstitusional bersatu Cipta Kerja gugur usai Jokowi tekan Perpu. Maksudnya bahwa pada waktu itu keberadaannya bersyarat, ketika hadir Perpu maka inkonstitusional bersyarat kemudian menjadi tidak ada. Ini menjadi lebih baik atau tidak ya? Kita lanjutkan. Kemudian kita baca di Detik. Di Detik itu Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja dengan tanda pentung, tanda keras maksudnya. Maksudnya ini adalah sebuah kejutan. Kok bisa ini diterbitkan oleh Pak Presiden? Bisa, Pak Presiden bisa menerbitkan semuanya. Tetapi what's the next? Selanjutnya kita baca di Tempo. Judulnya terkait dengan buruh. Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja, ini tanggapan serikat buruh. Wah, ini kalau kita baca sepintas, tanggapan serikat buruh itu adalah ini tahun politik, akan terjadi politisasi jika dilakukan pembahasan ulang. Ini terkait dengan yang disampaikan teman-teman buruh. Jadi nanti kita perdalam. Kemudian kita lihat di antara pemerintah terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun kemarin belum selesai atau keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bersyarat, bisa berjalan tapi bersyarat. Ya kita ingatkan pada waktu itu bagaimana mahasiswa demonstrasi. Kemudian di CNBC tiba-tiba Perpu Cipta Kerja terbit. DPR bakal tolak. Apakah DPR bakal menolak atau tidak? Sebuah pertanyaan besar dari editornya. Kemudian kita baca yang terakhir di Tempo. Jokowi jawab kritik Perpu Cipta Kerja untuk kepastian hukum investor. Lagi-lagi investor. Ayo kita pilih yang mana? Kelihatan yang terakhir. Kita kupas dan nanti kita hubungkan dengan yang lainnya. Tempo, Jokowi jawab kritik Perpu Cipta Kerja untuk kepastian hukum investor, kata Pak Jokowi. Itu di Tempo pada hari Jumat. Tempo, Presiden Jokowi merespon kritikan terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Cipta Kerja. Jokowi menegaskan Perpu ini diterbitkan karena ada ancaman-ancaman resiko ketidakpastian global. Jadi yang dikedepankan adalah kepentingan global. Apakah itu demi kepentingan nasional atau bagaimana? Kita lanjutkan. Untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor dalam dan luar, sebetulnya itu yang paling penting, kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta pada Jumat kemarin. Sebelumnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau
Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil lewat putusan MK nomor 91 garing PUU strip 18 2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ini yang menjadi pemicunya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ada sebuah gelombang demonstrasi yang besar-besaran dari para mahasiswa dalam suasana pandemi COVID. Tapi waktu itu kan memang teman-teman DPR ngeyel, memutuskan pokoknya. Selanjutnya kita lihat, walhasil MK meminta undang-undang ini diperbaiki dalam 2 tahun. Tapi kini Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Menteri Koordinator Politik dan Hukum Mahfud MD menyebut Perpu ini alasan kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan putusan MK nomor 38. Padahal perintahnya adalah diperbaiki selama 2 tahun. Tetapi undang-undang seharusnya, tetapi ini Perpu. Ayo kita lanjutkan. Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra Bivitri Susanti mengkritik Perpu ini. Sesuai regulasi, Bivitri menyebut DPR harus membahas Perpu Cipta Kerja pada masa sidang setelah reses. Wah, ini sebuah perintah dari ahli hukum. Bisa menolak, tidak harus menerimanya, kata dia. Bivitri menyebut alasan penerbitan Perpu ini menggambarkan pola pikir yang benar-benar pro pengusaha dengan menabrak hal-hal yang prinsipil. Ia menyoroti 2 kesalahan dari segi hukum. Wah, ini menabrak berbagai aturan demi pengusaha. Apakah pengusaha itu demi rakyat kita? Kita lanjutkan. Pertama, putusan MK nomor 91 tahun 2020 memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sampai 25 November 2023 atau 2 tahun setelah putusan dibaca. Jadi dipersyaratkan untuk melengkapi selama 2 tahun sampai 25 November 2023. Masih ada sebuah kesempatan, kata Bivitri. Artinya bahkan undang-undang itu tidak bisa dilaksanakan, tidak punya daya ikat, jadi buat apa keluarkan Perpu untuk revisi sebagian ini, kata dia. Sehingga Bivitri menyebut penerbitan Perpu ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah memang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi serta melaksanakan terus Undang-Undang Cipta Kerja ini, ujarnya. Kedua, Bivitri menyebut tidak ada kegentingan memaksa seperti yang ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur soal Perpu maupun seperti yang ditetapkan dalam putusan MK 139 tahun 2009. Jelas-jelas saat ini hanya sedang liburan akhir tahun dan masa reses DPR. Tidak ada kegentingan memaksa yang membuat presiden berhak mengeluarkan Perpu. Wah, ini ngeri nih. Untuk itu Bivitri melihat Jokowi ini mengambil jalan pintas dengan penerbitan Perpu supaya keputusan politik pro pengusaha itu cepat keluar, menghindari pembahasan politik dan kegaduhan publik. Ia langkah culas dalam demokrasi. Pemerintah benar-benar membaca demokrasi. Oh, keras kritiknya. Merespon kritikan yang ada, Jokowi menyebut kondisi saat ini memang terlihat normal. Akan tetapi, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Ini kata Pak Presiden semacam secara tidak langsung menjawab yang disampaikan oleh Bivitri tadi. Untuk kesekian kalinya, Jokowi kembali menyinggung bahwa 14 negara sudah menjadi pasien International Monetary Fund (IMF) lalu. Ada 28 negara lain yang antri untuk menjadi pasien IMF. Ini sebenarnya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Oh, ini siapa sih IMF ini? Wah, ini kok kelihatannya penjajah gaya baru ini. Ini kemudian yang jadi alasan Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Karena ekonomi kita di 2023 sangat tergantung investasi dan ekspor, kata Kepala Negara.
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi. Jadi kritik dari Fitri menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres dalam proses semuanya. Bahwa pertama, putusan MK itu inkonstitusional bersyarat sampai 25 November 2023. Tidak bisa, maksudnya ya masih bisa diperbaiki. Menurut analisis saya, sebaiknya sebetulnya pemerintah, eksekutif sama legislatif itu bertemu untuk melanjutkan apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, supaya tidak terjadi kritik tajam dari elemen bangsa, salah satunya Bivitri atau para akademisi yang lain. Karena memang semuanya itu ada sebuah keinginan membangun negeri, hanya dengan cara yang berbeda. Pemerintah, Pak Jokowi dengan cara sebagai kepala negara, para ahli hukum bagaimana berjalan berdasarkan hukum, kemudian DPR tentunya berdasarkan bagaimana aspirasi rakyat. Adapun pada 2021 ada sebuah proses. Waktu itu segera memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak lama diprotes oleh para mahasiswa. Mereka melawan dengan demonstrasi dan akhirnya ada sebagian yang maju ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dengan sebuah keputusan nomor 91 tadi bahwa inkonstitusional bersyarat. Sehingga sebetulnya ada sebuah kesempatan kepada eksekutif sama legislatif, termasuk di dalamnya pemerintah tentunya, untuk bagaimana memperbaiki berdasarkan kepentingan rakyat. Mungkin yang disampaikan Pak Presiden, ini genting, ini suasananya genting. Ya segenting apa sih? Dalam kritik Bivitri tadi, ini kan suasana di akhir tahun, tiba-tiba muncul pada tanggal 30 Desember keputusan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana terkait dengan yang dikatakan kegentingan itu. Apakah pada 2022 akhir ini ada sebuah evaluasi? Kita tidak bisa hidup tanpa Undang-Undang Cipta Kerja, atau sebaliknya, kita dalam bahasanya Pak Jokowi tadi, 2023 kita sangat tergantung pada investor. Jadi seberapa besar sih kemampuan, maksudnya kemampuan negara kita itu sampai di mana? Banyak kan orang mengatakan Indonesia itu adalah negara yang makmur, negara yang sejahtera. Kalau dalam bahasanya Gus Plus aja, apa itu tongkat dan kayu ditanam pun bisa menghasilkan jadi tanaman. Tapi ini katanya sangat genting. Nah, ini kalau menurut saya ada sebuah perspektif yang berbeda antara pemerintah, legislatif sama rakyat dan para ahli hukum. Nah, ini perlu didudukkan secara bersama supaya tidak terjadi ya berbeda perspektif. Saya melihatnya semuanya sama, ada sebuah keinginan. Kalau ada pihak yang tanpa ada sebuah kebersamaan, maksudnya berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi tidak berangkat dari situ, tetapi tahu-tahu ada sebuah keputusan, menurut saya itu pasti ada sebuah permasalahan. Ada apa di belakang itu? Dan ada apa di 2023 ini? Meskipun dengan berbagai reasoning yang ada. Begitu juga dalam bahasanya tidak ada kepentingan memaksa. Ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa putusan Mahkamah supaya keputusan politik pro pengusaha itu cepat keluar, katanya Bivitri. Ya ini semoga ini tidak terjadi. Jadi ya kita cintalah terhadap Pak Presiden, Pak Jokowi, cintalah terhadap negara, cintalah kepada pimpinan kita, supaya pemikiran yang negatif tidak muncul. Maka harus segera kita ya bahas. Hai DPR, di mana kau? Katanya kan mau membahas, katanya kan dulu kan genting dan penting, tapi kemudian sampai hari ini hampir 1,5 tahun, tidak ada proses pembahasan. Padahal kita kan melihat
pada waktu itu suasana pandemi COVID segera diputuskan. Ada sebuah kekuatan di belakang ini semuanya. Semoga saja bisa terklarifikasi sehingga semuanya berjuang untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan kepentingan negara kita yang lebih makmur, tidak dijajah oleh IMF atau berbagai investor, itu kemudian terjadi di negara kita. Semoga apa yang diputuskan oleh Pak Presiden kemarin, teken Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, semoga menjadi refleksi bagi kita bersama, bahwa duduk bersama itu penting untuk memutuskan sesuatu. Memang bahwa Presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, iya. Tetapi bermusyawarah itu lebih penting supaya mencari solusi untuk kebersamaan. Meskipun mungkin ada perbedaan cara pandang. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.